Koneksi antar materi modul 1.2 oleh Melania Rizka Puspitasari, CGP Angkatan 11 dari SDN Karangbangun. Di sini saya menggunakan modal refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama ketika saya belajar tentang filosofi dan pemikiran KHD tentang pendidikan, yaitu sesuai pada kodrat zaman, kodrat alam, dan tetap mengedepankan budi pekerti dan akhlak yang luhur. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan saling melengkapi dan memberi arahan satu sama lain, menganalisis nilai yang sesuai dan peran dan nilai guru penggerak. Momen yang paling menantang bagi saya yang pertama ketika menerapkan aksi nyata dan filosofi KHD dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, membagi waktu antara tugas sekolah dan pembelajaran CGP. Yang ketiga, ketika saya melakukan refleksi pembelajaran di kelas yang saya lakukan dan pemikiran KHD belum begitu terrealisasi dalam pembelajaran saya di kelas. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 filosofi pemikiran KHD mengenai pendidikan yang beramah pada anak, di mana pendidikan haruslah berpusat pada siswa dan mengembangkan bakat serta potensi siswa yang sesuai dengan modul nilai guru penggerak modul 1.2 yaitu berpihak pada murid. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan kertas polos yang ditulisi tulisan indah dan bermanfaat. Kertas polos itu diri saya yang masih harus banyak belajar, dan tulisan indah adalah pembelajaran dalam guru penggerak yang saya dapatkan. Saya bersyukur mendapat kesempatan untuk belajar pada PGP ini, dan saya harus lebih berusaha dan banyak belajar supaya kertas polos ini ditulisi dengan tulisan yang indah dan bermanfaat. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya yang menerapkan pembelajaran yang bermuara pada kecerdasan akademik saja. Pembelajaran saya bukan pembelajaran diferensiasi, sehingga tidak menampung cara belajar dan kompetensi siswa. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya yang menerapkan pembelajaran yang bermuara pada kecerdasan akademik saja. Pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran masih bersifat menghafal, aturan berasal dari guru dan ada sanksi jika melanggar. Pembelajaran itu menuntut siswa untuk mendapat nilai yang bagus. Pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran masih bersifat menghafal, aturan berasal dari guru dan ada sanksi jika melanggar. Pembelajaran itu menuntut siswa untuk mendapat nilai yang bagus. Pembelajaran yang berpusat pada guru, sekarang saya berpikir bahwa setiap siswa memiliki kompetensi dan bakat masing-masing sebagai anugerah Tuhan. Setiap siswa mempunyai cara belajar yang beragam. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar masing-masing. Setiap siswa membawa karakter dan didik dengan cara yang berbeda karena dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Setiap siswa memiliki cara sendiri untuk mengarahkan mencapai cita-cita. Setiap siswa tidak bisa disamakan. Sekarang saya berpikir bahwa penerapan ke depan rencana apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutinnya dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Saya akan melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran secara mandiri dan pimpinan dan rekan sejawat. Melakukan inovasi dan mengajari teman guru yang belum mampu untuk memanfaatkan IT seperti Canva, TikTok, dan YouTube dalam pembelajaran. Menerapkan pembelajaran sesuai pemikiran KHD, yaitu sesuai kodrat zaman, kodrat alam, dan berbukti pekerti yang luhur. Dan yang terakhir, pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, semoga bermanfaat.